pernyataan dari Surya Paloh yang mengatakan bahwa Anies tak akan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Yakin ya tadi ya. Yakin tidak ditersangkakan karena ada kasus yang sebenarnya jauh lebih harus kita pay attention ya. Kasus seperti BTS itu ternyata banyak sekali yang terlibat dan bisa dicokok ya. Paloh tetap ingin berpikir positif. Menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Tidak selamanya kompetisi kita kompetisi yang sehat. Kita ingin berupaya membangun sebuah kompetisi yang sehat, kompetisi yang harmoni. Tapi realitanya itu perlu kita perjuangkan terus-menerus dan tidak gampang, kata dia. Tetapi memang kalau kita kaitkan dengan soal Formula E ini ya sudah, kita coba vis-a-vis antara Formula E dan Mandalika. Ini jelas nggak rugi, ini rugi. Ini yang perlu diinvestigasi sesungguhnya. Yang kedua adalah kalau sudah berbulan-bulan terus penyelidikan, ya sudahlah, jangan digoreng-goreng terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita update lagi hal yang menarik. Ini ada pernyataan dari Surya Paloh yang mengatakan bahwa Anies tak akan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Yakin ya tadi ya. Yakin tidak ditersangkakan karena ada kasus yang sebenarnya jauh lebih harus kita pay attention ya. Kasus seperti BTS itu ternyata banyak sekali yang terlibat dan bisa dicokok ya. Oke, Denpasar CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin Anies Baswedan tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Sebelumnya kabar Anies bakal jadi tersangka diucapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya penetapan tersangka dilakukan untuk menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Dan apa yang dikatakan Denny itu dia doakan agar terbalik selalu begitu ya. Dengan segala penghormatan saya pada Denny, saya tidak punya keyakinan ke arah itu. Saya pikir tidak ada, ucap Paloh di kantor DPW Nasdem Denpasar. Paloh mengaku selalu optimistis dengan keputusannya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Meski banyak kabar miring tentang penjagalan Anies, Paloh belum mengubah keputusannya. Kalau kita tidak memiliki optimisme, apalagi modal kita sudah habis. Satu-satunya modal terakhir yang kita miliki adalah optimisme, imbuhnya. Mengenai kader Nasdem yang saat ini menghadapi kasus hukum, Paloh menanggapinya dengan santai. Kader Nasdem dimaksud adalah Sekjen Johnny G. Plate yang sudah jadi tersangka Kejaksaan Agung dan Syahrul Yassin Limpo yang diproses KPK. Menurutnya para kader Nasdem bisa saja diproses hukum karena memang terlibat. Tetapi ada pula kemungkinan yang berkaitan dengan kepentingan politik sehingga kadernya diincar penegak hukum. Paloh tetap ingin berpikir positif. Menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Tidak selamanya kompetisi kita kompetisi yang sehat. Kita ingin berupaya membangun sebuah kompetisi yang sehat, kompetisi yang harmoni. Tapi realitanya itu perlu kita perjuangkan terus-menerus dan tidak gampang, kata dia. Partai Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun tersiar kabar bahwa KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka agar tidak maju di Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan hal tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron belum mau bicara banyak. Dia menegaskan bahwa kasus Formula E yang ditangani KPK masih bersifat penyelidikan. Berapa lama penyelidikannya ya? Ini kalau nggak jelas ya sudahlah ya, drop aja.
ya. Oke, tapi ya sudah biarkan saja ya menjadi sebuah kontroversi asal tidak mengganggu kompetisi. Tapi kalau mengganggu kompetisi bisa akan memunculkan emosi dan frustasi. Dan akhirnya ini berujung pada bahayanya eksistensi ini negeri. Ya, sahabat era sekalian, optimisme Surya Paloh tentu mudah-mudahan menjadi optimisme kita semua. Jangan sampai kemudian hal ini betul-betul terrealisasi. Saya paham apa yang dikatakan Denny itu selalu ingin dia berdoa sebaliknya. Ini seperti preemptive attack ya, prevention. Jadi dia nyerang duluan agar ini tidak terjadi. Nah, maka sudah sukses Denny Indrayana ketika mempertahankan sistem proporsional terbuka, karena dengan sistem itulah dia kemudian merasa bahwa ini demokrasi jauh lebih baik. Padahal kalau sistemnya tertutup dia yang diuntungkan karena dia nomor urut 1 di Kalimantan Selatan. Tinggal rebut 1 kursi dia yang menang. Tapi giroh untuk berdemokrasinya jauh lebih tinggi mengalahkan kepentingan atau kepentingan pribadinya ya. Itu yang saya kira kita harus hormati dari Denny Indrayana. Jangan dikriminalkan. Kalau dikriminalkan itu aneh sekali. Orang berpartisipasi dalam pemerintahan malah dikriminalkan. Padahal kalau Denny tidak membuat hal tersebut, wah bisa jadi. MK aneh-aneh. Terbukti, mau tahu lagi anehnya MK. Dia memperpanjang masa jabatan panitranya sendiri, bayangkan. Dari 62 tahun ke 65 tahun. Enak betul MK. Padahal harusnya kasus seperti itu kan open legal policy. Ya minta DPR lah mengubahnya. Jangan MK sendiri yang seolah-olah dia positive legislator. Karena soal usia pensiun dan lain sebagainya itu adalah soal yang relatif. Sama seperti kenapa usia hakim konstitusi itu harus 55 tahun minimal misalnya. Atau 70 tahun pensiun. Kan ini kan sebenarnya semuanya relatif. Tidak bisa disamaratakan. Tapi ya itulah yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan Denny itu bukan berarti dia mengharapkan Anies dicokok, Anies dinyatakan sebagai tersangka. Tapi dia sedang menyindir, sedang membuat garis agar KPK tidak melampaui garis tersebut. Dan ini tentu dengan dukungan publik terutama para pendukung Anies Baswedan. Siapkanlah barisan kalau KPK macam-macam. Maka Anda sendiri yang kemudian akan menunjukkan kecintaan kepada Anies. Apakah Anda diam saja kalau ada kriminalisasi? Apakah Anda akan beraksi? Itu saja kan masalahnya. Karena sepertinya kekuasaan selalu testing the water. Dia ngetes seberapa militan pendukung Anies, seberapa cinta mereka dengan Anies, atau mereka fenomena yang kata Adian gembos. Nah, tunjukkan. This is the time to show that you have, spirit in supporting Anies Baswedan. Punya giroh, punya semangat gitu ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini. Sobat era sekalian, mudah-mudahan ya apa yang diharapkan Surya Paloh ini betul-betul terjadi. Artinya Anies memang tidak akan diapa-apakan karena kasus Formula E dan bisa berkontestasi. Demikian juga dengan Partai Demokrat tidak jadi dibegal dan tidak dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan soal yang atau landasan yang sebenarnya memang sangat tidak jelas. Satu saja syarat untuk menjadi ketua umum partai tidak terpenuhi, yaitu memiliki KTA. Apalagi Johnny Allen sudah ditolak kasasi dalam peninjauan kembali dalam hal pemecatannya sebagai anggota Partai Demokrat. Artinya dengan sendirinya secara teoritis Johnny Allen tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Jadi separuh dari gugatan legal standing itu sebenarnya tidak sah sesungguhnya ya, karena ketua umum dan sekjennya ini cacat ya. Paling tidak sekjen sudah dinyatakan cacat hukum dan ketua umumnya juga demikian harusnya. Dan mudah-mudahan Anies Baswedan tidak terhalang untuk menjadi calon presiden dan mudah-mudahan kompetisinya sehat dan tidak curang ya. Oke. Assalamualaikum, siap menyimak. Yang kedua, pertama, Assalamualaikum Depok nyimak Bang. Kemudian beneran Yeni Wahid cawapres Anies, ya itu yang dikatakan oleh Ahmad Ali. Antara harapan dan kenyataan kita lihat, karena hak prerogatif itu kan di Anies Baswedan. Sekalipun namanya sudah satu bukan berarti Anies kemudian tidak punya prerogatif untuk menyampaikan atau memutuskan nama lain ya. Itu yang paling penting. Lagi ya.
Lanjut bahas undangan Raja Salman, Prof. Nanti kita lihat ya. Sumeneb hadir Bung RH. Formula E untung, sirkuit Mandalika buntung. Silahkan dinilai secara proporsional. Ya itu juga aneh ya. Kemudian siapapun presidennya asal jangan dari PDIP. Ya jangan begitu juga. Yang penting adalah dipilih oleh rakyat secara benar. Pandang panjang hadir. Insya Allah Pak Anies memang menang asal KPU jurdil. Prof Indrayana cek ombak dulu. Usut Mandalika yang merugikan sampai utang 4,6 triliun. Pak Anies menang si kayaknya kalau jadi nyalon prediksi aja. Apa sih? Pak Anies menang sih kayaknya kalau jadi nyalon prediksi aja. Oh kayaknya ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak Anies yang tepat untuk menjadikan Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum, malam tengah insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Pak Anies Baswedan. Apalagi ya, Alhamdulillah Pak Surya Paloh yakin Mas Anies tidak akan ditersangkakan. Malaysia hadir Bang, mantap lagunya Bang. Lagu yang mana? Oh lagu yang tadi ya. Betul Jokowi Presiden merakyat. Oke, apalagi ya. Panjang juga, banyak juga ini yang masih bergabung ternyata ya. Kemudian pasti AHY, kalau bukan AHY bisa nggak jadi maju? Wakakak. Apalagi ya. People power sudah wajib dilakukan, pelanggaran konstitusi dan kesewenang-wenangan Jokowi sudah lewat batas, terlalu menyakiti hati rakyat. Ya itu pendapat ya. Bismillah Anies the next president. Kemudian harga jaketnya berapa Bang? Ada sudah ya. tinggal dilihat saja ya, macam-macam ya. Kemudian ada ininya ya, ada nomor kontaknya dan harganya. Banda Aceh selalu hadir Bang. Kita berharap dan berdoa semoga Pak Anies benar-benar pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Pak Anies selalu sehat. Assalamualaikum Bang Refli, Lampung nyimak, semoga rezim ini cepat selesai. Kemudian semoga Anies Presiden 2024. Kami selalu bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Kayaknya pendukung Pak Anies di Jatim rakyat kecil merata Bang. Oke, banyak kayaknya pendukung Pak Anies di Jatim rakyat kecil merata Bang. Insya Allah ya yang terbaik bagi kita semua, bagi Anies Baswedan dan bagi Indonesia tentunya. Itu saja Sobat Era sekalian ya, kita akan lanjutkan pada hal-hal lainnya. Kalau saya sudah capek, biasanya saya tidak mau tidak mau mengulas lagi. Tetapi memang kalau kita kaitkan dengan soal Formula E ini ya sudah, kita coba vis-a-vis antara Formula E dan Mandalika. Ini jelas nggak rugi, ini rugi. Ini yang perlu diinvestigasi sesungguhnya. Yang kedua adalah kalau sudah berbulan-bulan terus penyelidikan, ya sudahlah, jangan digoreng-goreng terus. Ya kan? Jadi Sobat Era sekalian, jangan jadikan ini alat untuk menyandra. Please, fair competition. Please be a fair competition ya. Kita ciptakan, we create a fair competition among the candidates ya. Jangan kemudian ada yang satu didukung, dijunjung, kemudian dicarikan suaranya, main sembako, main amplop, tapi yang lain kemudian dikriminalisasi. Mudah-mudahan cawe-cawe Jokowi bisa di stop oleh dirinya sendiri, dan kalau tidak ya oleh sebuah mekanisme ketatanegaraan yang layak dan sesuai dengan konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.